Esa Trate Jaya. Esa Trate Jaya. Esa Trate Jaya. Ranting Karangmalang Remboko. Sabang Sragen Yes. Pusat Madiun Los Rebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan juga untuk dulur-dulur Ranting Karangmalang, cabang Sragen Pusat Madiun. Dan sekarang telah selesai membangun padepokan. Semoga Esa Trate di sana semakin berkembang pesat dan semakin berprestasi. Tapi ini kerajaan Ranting Karangmalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Esa Trate Jaya. Kami dari Kepengurusan Ranting Karangmalang akan menjelaskan histori Padepokan Esa Trate Ranting Karangmalang bisa berdiri. Saat itu Kepengurusan Ranting itu dipimpin oleh Kang Mas Suparjanto tahun 2023-2026. Awal mula kepemimpinan Mas Suparjanto itu di tahun 2023 di bulan Januari. Saat itu latihan Esa Trate Ranting Karangmalang belum punya padepokan. Terus saat itu latihan masih di Rayon Kroyo, di Desa Kroyo, dan saat itu masih di tanah Kaflingan. Jadi kita belum punya lapangan. Terus setelah itu latihan di situ, sabuk hijau, sabuk putih, terus sampai pengesahan. Nah, setelah pengesahan itu pemilik Kaflingan itu tidak memperbolehkan lagi kalau di tanah itu untuk latihan Esa Trate karena tanah itu mau dibangun perumahan. Setelah itu kami pengurus Esa Trate khususnya Ranting Karangmalang kita berdiskusi supaya apa ranting ini kalau kita tidak memikirkan nanti adik-adik kita saat latihan ranting di tahun berikutnya itu bagaimana. Terus akhirnya kita pengurus sudah bertekad, sudah kesepakatan bahwa Ranting Karangmalang harus punya tanah padepokan. Saat itu uang kas kita baru 100 juta. Terus semua pengurus setuju untuk beli tanah. Terus kami dari pengurus Mas Gino, Mas Suparjanto, Mas Prapto, Mas Niko, Mas Nardi, Mas Ratno, kita pengurus Ranting Karangmalang mencari tanah yang kiranya tanah itu terjangkau dengan uang kita. Tapi dengan waktu itu pertama kali tanah yang akan didirikan padepokan itu beralamatkan di Sepreh. Di Sepreh itu ada tanah harganya murah, tapi Allah berkehendak lain. Di Sepreh ternyata orangnya nggak jadi jual, terus pindah lagi di dekat sungai, dekat kuburan. Wah, angker banget. Kalau saya setuju. Tapi dari kepengurusan itu banyak yang tidak setuju. Itu luasnya lebih luas dari yang kita beli. Luasnya kisaran 3.600 meter persegi. Tapi teman-teman tidak menghendaki dan saya tanyakan kepada yang punya tanah.
itu ternyata sudah laku seminggu sebelum saya ke situ. Jadi 7 hari sebelum saya ke situ udah laku. Terus saya cari lagi, alhamdulillah tanah Padepokan itu bisa kebeli, bisa kebayar di tanggal 7 bulan 7 tahun 2023. Alhamdulillah kita semuanya rayon-rayon warga Esa Terate Ranting Karangmalang senang semua, Mas. Baru kebayar itu senang, padahal Mas, itu saat itu kita itu bayar enggak lunas. Harga tanah di situ dulu 500 juta. Uang kas kita cuma 100 juta. Otomatis kami dari pengurusan tidak menghabiskan uang itu untuk bayar DP ke orang yang beliau yang punya tanah. Terus saat itu kita cuma memberikan DP 50 juta kepada beliau yang punya tanah. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali kepada beliau yang punya tanah Padepokan karena ikhlas ridho memberikan tanah Padepokan itu dengan cuman membayar DP 50 juta. Itu tanah bisa digunakan untuk kepelatihan ranting. Terus yang punya tanah bilang setidaknya saya kasih waktu 2 tahun. Kasih waktu 2 tahun untuk membayar tanah itu. Terus alhamdulillah setelah tanah Padepokan itu terbeli, kan kita warga Ranting Karangmalang tetap masih banyak tugas, banyak hal yang harus diselesaikan. Posisi itu masih tanah sawah. Jadi untuk kegiatan latihan Esa Terate itu belum bisa, Mas. Maka kami pengurus berpikir bagaimana mendapatkan uang untuk menguruk tanah sawah ini biar buat bisa latihan adik-adik kita. Terus alhamdulillah kita dikasih jalan dan dikenalkan sama orang Gesi. Tetap saya ingat, Mas. Jadi beliau masih yang dari Gesi itu mengenalkan kepada kami Ranting Karangmalang sosok orang yang dermawan. Alhamdulillah, yang kita kira orang itu akan mengasih kita 10 dam uruk. Kita mengira cuma 10 dam, tapi Allah berkehendak lain, Mas. Saat itu kita kita bilang pada seseorang itu, pada beliau bahwa Ranting Karangmalang ini kondisinya seperti ini. Sudah beli tanah, masih di DP 50 juta, tapi masih hutang 450 juta. Dan ini masih punya beban lagi masih nguruk tanah Padepokan. Terus beliau itu, orang yang dermawan itu menjawab, "Lah butuhnya berapa, Mas, untuk menguruk itu?" Terus saya jawab, kurang lebih itu 200 dam. Saat itu 200 dam itu kalau dirupiahkan itu kisaran
50 juta. Alhamdulillah beliau orang dermawan itu mengasih uang itu 50 juta cuma-cuma, Mas. Ini untuk sejarah Ranting Karang Malang, untuk sejarah Ranting Karang Malang bahwa apa? Jangan sampai melupakan seseorang yang telah begitu baik kepada kita. Dan jangan sampai kita warga Karangmalang mengecewakan itu. Dan kita wajib mengenal beliau. Nggak usah saya sebutkan namanya. Biar ini menjadi amal kebaikan untuk beliau. Terus lanjut setelah itu kita menguruk, Mas. Ini mungkin ada nanti di foto ada foto saat pengurukan dan sebagainya. Terus lanjut, kita tidak hanya itu, uang 50 juta itu kita untuk nguruk alhamdulillah masih sisa. Terus selanjutnya itu kita bangun kamar mandi, bangun kamar mandi, WC, terus bangun sibel juga, Mas. Jadi kita nggak pakai, kita bangun sibel juga, Mas. Jadi udah komplit, udah ada kamar mandi, sibel, setidaknya buat aktivitas bisa. Terus kami pengurus juga membuat gubuk teristimewa, gubuk kenangan. Nanti bisa ditampilkan gubuk itu, dan aktivitas ranting bisa berjalan. Terus adik-adik kita bisa tes latihan PSHT. Terus dari biro atlet juga bisa, dari biro atlet itu juga bisa, Mas. Bisa untuk latihan, mengembangkan bakat-bakat atlet Karangmalang. Saat itu atlet Karangmalang masih kekurangan. Jadi kita masih juga merintis di bidang atlet. Pemikiran yang paling berat itu pengurus. Jadi terutama ketua kita, Mas Suparjanto. Beliau memikirkan tanah Padepokan belum lunas, masih mikir bangunan, masih mikir atlet. Tapi alhamdulillah disinilah dengan adanya masalah itu, Ranting Karangmalang ini alhamdulillah guyub rukun. Jadi dari biro atlet ada sendiri yang bertanggung jawab, dari bidang pembangunan ada sendiri yang bertanggung jawab, dan dari kepelatihan ada yang sendiri yang bertanggung jawab. Setidaknya sudah meringankan beban dari Mas Suparjanto. Terus selanjutnya setelah itu latihan itu berjalan 1 tahun, kita Ranting Karangmalang sudah mengesahkan 1 periode. Alhamdulillah kita punya kas lagi. Terus kita untuk melunasi yang 450 juta itu. 450 juta itu kita lunasi, alhamdulillah setelah pengesahan itu kita lunas. Dengan donatur dari seluruh warga Indonesia, bahkan dunia. Itu kita Ranting Karangmalang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh donatur atas bantuan materi, bantuan tenaga, dan bantuan pikiran. Kami pengurus Ranting Karangmalang banyak berterima kasih kepada seluruh donatur semuanya. Alhamdulillah
Setelah pengesahan itu kita bisa melunasi tanah itu. Terus lanjut berikutnya kita dari pengurus ranting Karangmalang. Pengurus ranting Karangmalang saat itu setelah setelah pengesahan kita rapat. Setelah kita rapat di situ kita juga membahas ranting Karangmalang diusahakan secepatnya bisa mendirikan padepokan pendopo. Karena untuk dari pengalaman tahun yang kemarin saat latihan itu, wah, itu suatu kenangan. Saat hujan kita lari di perkampungan. Saat ada angin kencang kita lari di pemukiman. Saya ceritakan begini biar saudara-saudaraku tahu bagaimana perjuangan mas-mas ranting Karangmalang, perjuangan pengurus dan seluruh warga ranting Karangmalang agar di kemudian hari ranting Karangmalang ini kita jaga bersama-sama supaya ranting di Karangmalang ini bisa ngerembaka, bisa bersinergi dengan masyarakat sekitar. Kami mohon untuk warga-warga semuanya, mari kita jaga SH Teratai yang kita cintai ini supaya bersinergi dengan semuanya dan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan dunia. Terus lanjut berikutnya, setelah rapat itu selesai, kami dari pengurus sudah bismillah padepokan didirikan. Saat itu kas kita setelah untuk membayar joglo, waktu itu kas kita baru 7 juta. Kami yakin bahwa padepokan ini akan berdiri. Alhamdulillah di tanggal 7 bulan 7 tahun 2025 kita ranting Karangmalang bisa mendirikan joglo, kita mondasi joglo. Alhamdulillah kita sangat bersyukur. Saat itu kas kita baru 7 juta. Saat itu baru 7 juta. Waktu itu pas saat tanggal 4-nya itu pengesahan. Dan setelah pengesahan kita mondasi joglo, saat itu kita seneng, repot. Wis pokoknya ranting Karangmalang saat itu bener-bener istimewa. Terus alhamdulillah hari berikutnya mondasi pendopo, mondasi pager. Nanti kita tampilkan foto-foto teman-teman kita. Kita tampilkan saudara-saudara kita PSHT Karangmalang, guyub rukun. Pada saat itu mereka berbondong-bondong datang ke ranting Karangmalang untuk ikut andil dalam prosesi pembangunan pendopo joglo. Alhamdulillah pengerjaan itu
kita Ranting Karang Malang, pondasi joglo dan bangunan samping, pondasi samping itu kita kerjakan dalam waktu 7 hari. Setelah itu nanti kita tampilkan juga video saat prosesi malam hari, kerja bersama-sama pada malam hari. Dan saat itu juga kedekatan kami kepada ketua ranting kita, Kang Mas Suparjanto. Beliau sangat senang, sangat gembira Ranting Karang Malang bisa guyub rukun seperti ini. Beliau membelah semangka untuk saudara-saudara semua, biar semangat semua. Ini juga ada nanti ditampilkan pengurus saat makan di ranting, saat syukuran juga di ranting. Alhamdulillah waktu itu kita pengurukan pendopo joglo itu harus disetemper. Itu juga dikerjakan saat malam hari. Saat malam hari kita setemper, berduyun-duyun warga Ranting Karang Malang, Pamter Ranting Karang Malang, Mas Sugino juga siang hari di ranting, malam hari tidur di ranting beserta Pamter dan ketua rayon sekitar. Tidak lepas itu, kami pengurus juga berinisiatif kalau cuma pendopo sampai ini. Terus selanjutnya waktu itu kita pengurus dari KSB, dari ketua rayon, kita berkumpul lagi setelah pondasi itu selesai. Kita kumpul lagi supaya apa? Kita ini biar bisa bersinergi, karena yang kita dirikan ini bukan sembarang bangunan, bukan sembarang rumah, tapi ini kerajaan Ranting Karang Malang dengan simbol pendopo joglo. Tanpa disadari ini kerajaan, Mas. Setidaknya ini lingkup ranting. Bagaimana kedepannya anggota-anggota kita bisa senang, bisa gembira, bisa rukun, bisa saling menghargai, dan bisa saling menjaga keutuhan Ranting Karang Malang ini. Alhamdulillah, kita setelah itu sudah menentukan tanggal untuk mendirikan joglo. Terus kami, Mas Suparjanto sebagai ketua ranting, menginginkan selamatan untuk mendirikan joglo Padepokan Ranting Karang Malang. Alhamdulillah, pagi hari itu kita Ranting Karang Malang berduyung-duyung, berbondong-bondong datang ke ranting untuk mendirikan pendopo itu.
Alhamdulillah dengan bantuan saudara-saudara semua, bantuan tenaga saudara-saudara semua, pendopo joglo itu bisa berdiri. Nanti foto video bisa saya tampilkan. Alhamdulillah pendopo joglo sudah berdiri. Saat itu kita Ranting Karangmalang dikasih usulan dari salah satu anggota, Mas, iki lak gak digranit gak jalan. Sebabnya apa Mas ra jalan? Karena anggota yang mengasih saran itu kalau joglo gak digranit untuk rapat, untuk aktivitas kurang bagus dan kurang nyaman. Terus kami dari kepengurusan Ranting berpikir terus menyepakati ini harus digranit. Boh piye carane? Saat itu kita tidak memikirkan bagaimana mendapat uang ini, tapi alhamdulillah orang Isha diajarkan yakin. Kalau yakin Gusti Allah ngridhoi dadi. Alhamdulillah saat itu selang berapa hari granit itu datang Mas, granit datang. Terus hebel juga datang sendiri. Dan akhirnya granit itu kita pasang. Pendopo itu ada lantainya. Terus samping itu pagar kita tembok dengan hebel. Terus dengan perjalanan itu kami Ranting Karangmalang bersyukur sekali bahwa Ranting Karangmalang ini sangat istimewa. Perjuangan ini jangan sampai dilupakan adik-adikku semuanya. Kang Masmu ini benar-benar berjuang untuk generasi berikutnya. Jangan sampai adik-adikku ini menyimpang dari ajaran, dari budi pekerti SH Trate. Kita belajar bersama untuk membuat Ranting Karangmalang ini bisa ngrembaka. Yang saya sampaikan di awal tadi, Ranting Karangmalang biar bersinergi dengan masyarakat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Terus tidak hanya itu Mas, tidak hanya itu, pembangunan masih lanjut. Bangun pagar depan. Di pagar depan itu ada seseorang yang membantu, Mas, pagernya tak garape, bayar keri wae. Yo, alhamdulillah kami pengurus, Mas Parjat pengurus, dan semuanya sudah dirapatkan mau digarap sama warga Ranting Karangmalang. Terus kita belikan bahan, terus dikerjakan. Belum saya bayar sama sekali itu Mas. Alhamdulillah beliau juga senang. Saya ucapkan terima kasih Mas. Itu dari Mojorejo. Terus alhamdulillah neon box kita juga ada, sudah kita pasang. Bahwa Ranting Karangmalang itu ranting yang
besar. Kedepannya harapan kami dari pengurus, pembangunan ini masih lanjut. Karena di tanah Padepokan ini, di Ranting Karangmalang ini, di bagian belakang akan kita buat gedung untuk atlet-atlet kita, mengembangkan bakat-bakat atlet kita Ranting Karangmalang supaya bisa berprestasi, bisa juara kabupaten, juara provinsi, juara nasional, bahkan bisa juara dunia. Kami pengurus tetap berdoa Ranting Karangmalang ini bisa berkembang sampai tingkat dunia. Kami yakin dari Ranting Karangmalang ini akan muncul bibit-bibit atlet yang berprestasi, dan akan muncul bibit-bibit pemimpin bangsa ini, karena semboyan kami warga SH Teratai harus bisa memayu hayuning bawono. Terus selanjutnya, terakhir, ini adalah histori dari awal ke pelatihan di Kroyo. Di Kroyo itu belum punya tanah. Sampai saat ini tahun 2025 punya tanah dan pendopo joglo yang begitu megahnya. Kami pengurus berterima kasih sekali kepada leluhur-leluhur kami, para senior, para sesepuh, dan terutama para donatur semuanya. Donatur berupa materi, berupa tenaga, berupa pemikiran. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami pengurus Ranting banyak mengucapkan terima kasih. Sebelum saya tutup, izinkan kami bersemboyan. Selama matahari terbit dari timur, selama bumi dihuni manusia, selama itu pula SH Teratai akan kekal abadi jaya selama-lamanya. SH Teratai Ranting Karangmalang Jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.